Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi darain amin summa qad. Babu sifatil jannati wa ahliha. Bab berikut menjelaskan sifat surga dan para penghuninya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qulna ya Rasulullah mimma khuliqatil jannatu qala minal ma'i qulna akhbirna an bina'il jannah qala labinatun min dhahabin ila akhiri ma qalahu Rasulullah Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, kami pernah bertanya kepada Rasulullah, apa bahan untuk membuat surga? Mimma khuliqatil jannah. Dari bahan apa diciptakan surga? Rasul jawab, dari air. Jadi bahan surga itu dari air. Kemudian kami bilang lagi sama Rasulullah, kabarkanlah, kasih tahulah kami bangunan surga itu bagaimana. Kata Rasulullah, batanya terbuat dari emas, perak. Kemudian tanahnya itu kasturi yang wangi. Debunya itu za'faran. Di dunia ini ada za'faran, orang sebut safran. Ratusan juta juga harganya sekilo. Yang asli lah, jamaah. Kerikilnya permata lu'lu' dan yakut, yang masuk ke dalamnya senantiasa merasakan nikmat, tak ada habis-habisnya. La yaba'asu, tak ada putusnya. Kekal tak mati, pakaian mereka tidak usang, senantiasa muda, enggak ada tua-tuanya. Kemudian kata Rasulullah, ada 3 kelompok manusia yang doanya tidak ditolak. Jadi kalau mereka berdoa, kabul. Yang pertama, al-imamul adilu, pemimpin yang adil. Adil itu bukan sama rata sama rasa, salah total. Adil itu wad'u syai' fi mawadi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi bukan adil itu sama rata sama rasa. Karena mustahil bisa sama rata sama rasa. Dicobakan di Soviet, bubar, nggak sampai 100 tahun bubar. Karena memang potensi setiap manusia berbeda, nggak bisa disamaratakan, disamarasakan, nggak bisa. Jadi adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kemudian orang berpuasa sampai dia berbuka, itu doanya kabul. Tentu dengan syarat-syarat lah ya. Tidak semata-mata orang berpuasa, ya. Karena orang berpuasa ini ada yang hanya sekedar menahan haus dan lapar. Kemudian doa orang yang dirugikan, doa orang yang dizalimi, pasti kabul. Walau agamanya bukan Islam, pasti kabul. Karena orang yang melakukan kezaliman, dia berhadap-hadapan dengan keadilan Tuhan. Jadi dia berhadapan dengan Tuhan secara langsung. Siapapun yang tidak adil, siapapun, kepada siapapun. Jadi siapapun yang tidak adil kepada siapapun, itu dosa besar. Maka orang yang dibuat tidak adil atau orang yang dizalimi, orang yang dirugikan, doanya kabul. Fa innaha turfa'u fawqal ghamami. Doa itu langsung terangkat di atas awan. Tuhan lihat. Tuhan lihat. Kata Tuhan, demi keagungan dan kemuliaanku, aku akan tolong kau. Aku pasti tolong kau, kata Tuhan. Pasti. Jadi Tuhan pasti tolong orang yang dizalimi, ya. Walau ba'dahin, walau sekejap lagi, walau setelah ini, bagaimanapun pasti ditolong Tuhan.
Seterusnya dari Abu Hurairah dari Nabi mengatakan di surga ada pohon yang kalau orang menempuh bayangannya 100 tahun nggak habis-habis, nggak siap-siap. Jadi ada pohon di surga yang bayangannya kalau ditempuh orang 100 tahun nggak akan selesai. Kata Rasulullah, bacalah ayat Al-Quran. Kalau kau mau baca Al-Waqiah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhillim mamdud, naungan yang panjang, naungan yang lebar, yang besar. Mamdud itu panjang. Jadi saking panjangnya itu naungan, bayangan, kata Rasulullah 100 tahun pun nggak akan selesai orang menempuhnya. Ini sahih riwayat Imam Bukhari. Di Quran, di dalam surga itu ada yang tak pernah dilihat mata. Wal jannah itu di dalam surga ada sesuatu yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah terlintas di hati manusia. Bacalah ayat Al-Quran surat Sajadah ayat 17. Setiap jiwa tidak tahu balasan yang Tuhan sembunyikan untuk dia sebagai kesenangan hatinya. Jadi kalaupun Al-Quran mengatakan surga itu begini begitu, hadis Rasulullah mengatakan begini begitu, informasi betul dari Al-Quran dan hadis. Tapi kita sendiri tak pernah mengalaminya. Sebab kalau pernah kita alami, maka apalah istimewanya? Kalaupun sama nama, kalaupun sama, itu nama. Bahwa kita di surga pernah akan menikmati air sungai, misal kata. Ya sama dengan nama kita di sini sungai, tetapi hakikatnya berbeda. Susu, madu, seterusnya. Ya. Satu tempat cambuk di dalam surga. Jadi andai kata cambuk kita simpan di satu tempat. Ya kita jarang, ya orang dulu Indonesia ada cambuk, sekarang tidak. Cambuk apalagi cambuk mukul. Tapi sebagian tempat di Indonesia masih ada cambuk untuk hewan. Jemaah. Kita letak di satu tempat. Tempat cambuk itu lebih baik dari dunia beserta seluruh isinya. Ali Imran 185. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kepada semua kita berpedoman kepada Al-Quran. Al-Quran ajarkan, ini loh dia jemaah, ini sukses. Sukses menurut Al-Quran itu ini deh. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Itulah sukses. Supaya paham. Jadi sukses menurut Al-Quran itu berbeda dari sukses menurut timbangan manusia. Jadi di dunia kalau cita-cita kita berhasil disebut sukses. Tidak salah. Tapi itu sukses yang terbatas sekali. Sukses yang sebenarnya menurut Islam adalah Ali Imran 185. Selamat dari neraka, masuk surga. Itulah dia. Hati-hati kepada kita yang punya anak dan cucu, jangan salah didik. Karena dianggap kalau dia berhasil di dunia ini, selesai. Mau apa lagi? Awak mau ini udah ada. Alhamdulillah karir naik. Duit cukup. Setahun sekali diberi oleh perusahaan kesempatan untuk vacation, untuk liburan ke luar negeri gratis, PP. Tinggal akomodasi kita siapkan. Mau apa lagi? Hati-hati jamaah. Al-Quran itu bimbingan kita. Dia ajarkan, faman zuhziha 'anin nar wa adkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh itulah dia sukses. Jadi kalaupun sukses dalam pikiran manusia, kita tak tolak, tetapi itu jangka pendek, bahkan teramat pendek. Pendek sekali, jamaah. Lantas kita fokus ke situ aja. Ini keliru. Ajarkan anak kita, ajarkan cucu kita, bila kau masuk ke dalam surga, itulah sukses sebetul. Bukan berarti di dunia nggak ada sukses. Tapi bukan itu. Sukses di dunia itu semestinya menjadi antara untuk sukses di akhirat. Mestinya. Duit dah ada, terus mau ngapain kalau nggak buat pahala? Kan itu jamaah. Jabatan udah ada. Untuk ngapain kalau nggak buat pahala? Lah kita lah yang di depan saya ini, yang sepuh-sepuh ini. Yang udah dewasa. Bukan dewasa lagi pun. Cobalah.
Apa enggak terasa kosong kalau hidup tidak diisi dengan pahala? Masing-masing jemaah. Makanya jangan lagi kekeliruan kita kosong itu terulang pada anak dan cucu kita. Ajari mereka gitu. Ya bukan kita katakan kalau sukses di dunia tidak sukses, sukses. Tetapi itu sukses dalam jangka pendek dan sementara. Jadi rujukannya Ali Imran 185. Abdullah bin Abbas mengatakan di dalam surga ada bidadari namanya La'bah. La'bah itu kalau bahasa kita artinya mainan. Jadi istri itu, bidadari itu menjadi mainan kita. Nanti ada penjelasan lebih lanjut ya. Andailah dia meludah saja sekali ke laut, air laut itu semua menjadi tawar. Tertulis di lehernya, aku untuk orang siapa yang suka sama aku, kata dia, man ahabba an yakuna lahu misli, siapa yang suka aku menjadi pasangan dia. Kita tak sebut nikah karena di dalam surga mana ada nikah lagi. Nikah itu di dunia. Sama seperti sembahyang enggak ada lagi di surga. Sembahyang, puasa, zakat semua tak ada. Cuma menurut para ulama tinggal satu yang masih ada. Dari seluruh pelajaran agama tinggal satu yang masih ada di surga, syukur. Sabar enggak perlu lagi, semua enggak perlu, tinggal syukur. Maka itulah kata ulama, syukur itu lebih daripada sabar. Tapi sebagian ulama kata tidak, sabar lebih daripada syukur. Kata ulama yang satu, kalau orang itu sabar mestilah dia syukur. Tetapi di akhirat, di surga itu tak ada amalan apapun. Cuma satu yang masih terus, itulah syukur. Nanti kita bincang tentang ini ya. Seorang banyak silap, orang lebih menghayalkan bidadari daripada istrinya. Nanti insyaallah kan. Jadi siapa yang suka dia dapat seperti aku, dia dapat bidadari seperti aku, taatlah kepada Tuhanku. Itulah Allah Ta'ala. Mujahid mengatakan tanah surga itu terbuat daripada lantai surga terbuat daripada perak, tanahnya minyak wangi kasturi, akar pohonnya emas dan perak, kemudian rantingnya itu cabang pohon itu permata lu'lu' dan zabarjud, dedaunan itu di bawah itu, dedaunan bebuahan di bawah itu. Siapa yang mau makan berdiri dapat, duduk dapat, berbaring dapat. Artinya terlampau nikmat. Kan? Itulah firman Allah Ta'ala Al-Insan ayat 14. Dan direndahkan memetiknya serendah-rendahnya. Artinya mau kita ambil sambil duduk, jadi tempat yang betul-betul bersenang-senang lah. Yaitu didekatkan buahnya sampai orang berdiri, duduk maupun berbaring bisa mengambilnya. Abu Hurairah mengatakan, demi Allah yang menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW, setiap hari penghuni surga itu makin tambah cantik dan ganteng, sebagaimana di dunia makin tambah tua. Macam mana pun di dunia ini ditutup-tutupi, walau secara zahir nampak dia awet muda, tetap saja itu secara normal ada yang menurun. Begitulah di surga sebaliknya. Dia semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Seterusnya dari Suhaib, Rasulullah mengatakan, apabila orang surga masuk ke surga, orang neraka masuk ke neraka, nanti ada yang memanggil-manggil, wahai penduduk surga, Allah ada janji untuk kalian, Allah mau tunaikan janji itu. Orang-orang surga bilang, apa janji itu lagi? Berat timbangan kami, timbangan pahala kami sudah diberatkan Allah. Wajah kami sudah dicerahkan Allah. Allah sudah masukkan kami ke dalam surga. Selamat kami tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ukhrijna, dikeluarkan, maksudnya diselamatkan dari neraka. Tiba-tiba ada yang mengatakan, tiba-tiba Rasul mengatakan, terbuka tabir, terbuka penutup, mereka pun nampak Allah Ta'ala. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada sesuatu yang lebih disukai oleh orang surga untuk dilihat selain melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terusnya, nanti sampai apa yang dimaksud melihat Allah Ta'ala itu. Itu ada ya.
Kemudian Anas bin Malik mengatakan, Jibril pernah datang kepada Rasulullah Muhammad SAW membawa satu cermin yang putih bersih, cemerlang. Tetapi di cermin itu ada satu titik hitam. Nabi tanya, wahai Jibril, ini cermin putih apa? Inilah hari Jumat. Itu kiasan. Jadi putih itu adalah Jumat. Sedangkan titik hitam itu adalah waktu yang as-sa'atul lati taqumu fil jum'ati. Waktu, ada satu waktu di dalam hari Jumat yang itu dilebihkan Allah untuk kau dan umatmu dari yang sebelum kalian. Jadi Allah lebihkan kalian. Sedangkan umat-umat lain hanya mengikut kalian saja, yaitu Yahudi dan Nasrani. Tentu kalau secara umum umat-umat yang lain. Nah, di dalam waktu itu, jadi di hari Jumat itu ada satu waktu yang di dalam waktu itu, kalau tepat pas masanya, orang berdoa kepada Allah, doa-doa yang baik, tak lain kecuali akan dikabul oleh Allah Ta'ala. Tidaklah dia berlindung dari kejahatan kecuali akan dilindungi Allah Ta'ala. Itulah dia disebut hari mazid, hari tambahan, Yaumul Mazid, hari tambahan. Yang jadi masalah sampai sekarang tidak ada hadis tegas dari Rasulullah waktunya itu kapan. Maka nanti ada lebih kurang 20 lebih pendapat ulama terkait kapan waktunya itu. Dan itu menjadi rahasia, sebagaimana rahasianya malam Lailatul Qadar. Tak tahu. Sebagaimana pula rahasia Allah akan ibadah kita yang mana yang diterima Allah, kita tak tahu. Itu salah satu hikmahnya supaya kita terus-menerus berbuat, supaya kita terus-menerus beramal. Rasulullah nanya kepada malaikat Jibril, Yaumul Mazid, hari tambahan. Apa itu hari tambahan? Itulah pada hari Allah Ta'ala menjadikan satu lembah di surga Firdaus. Di lembah itu ada bukit yang terbuat dari minyak wangi kasturi. Pada hari Jumat, lembah itu banyak mimbar. Di mimbar itu para nabi. Di sekitar mimbar itu ada pula mimbar yang terbuat daripada emas, yang mimbar emas tadi ditatah, ditempeli permata yakut dan zabarjud. Disitulah ada orang-orang jujur, orang-orang mati syahid, dan orang-orang saleh. Lantas orang-orang yang mengimani dan mengamalkan Al-Quran keluar dari kamar mereka masing-masing, duduk di belakang orang-orang ini. Jadi para nabi, orang-orang jujur, orang-orang mati syahid, dan orang-orang saleh barulah di belakang mereka di bukit itu. Mereka pun berkumpul memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bilang, kalau ada yang mau kalian minta, minta. Lantas mereka kata, kami memohon ridhamu. Kata Allah, raditu ankum ridhaan. Aku sudah ridha sama kalian, sebab itulah ku tempatkan kalian di dalam rumahku, ku berikan kalian kemuliaanku. Fayatajalla rabb lahum hatta yarahu. Kemudian Allah menampakkan dirinya sehingga orang-orang surga melihat diri Allah. Maka tidak ada hari yang paling disukai mereka selain hari Jumat, karena di situ ada tambahan kemuliaan bagi mereka di akhirat. Dengan sendirinya di dunia pun ada tambahan. Tambahan itu apa? Kita tak tahu. Karena itulah orang tua-tua kita dulu sangat memuliakan hari Jumat. Bahkan yang niaga pun libur. Karena atuk-atuk saya hari Jumat itu libur. Orang itu jualan. Libur, Jumat tutup, kedai itu tutup. Maka kita tahu. Kalau sekarang ini, ya begitulah. Terjadi perubahan masa, perubahan zaman, jadi orang mungkin kurang hargai hari Jumat, atau mungkin tidak tahu, atau apa macam-macam lah, ya. Baik. Dalam riwayat lain disebut dengan Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, kekasih-kekasihku ini beri kalian makan. Diberilah aneka ragam makanan yang setiap kunyahan rasanya berbeda.
Bendanya sama, kita kunyah sekarang, nanti kunyah berikutnya itu lebih nikmat. Kunyah lagi lebih nikmat. Kunyah lagi lebih nikmat. Karena kalau dia sama, apa istimewanya surga? Makanya saya selalu menyampaikan di mana, nggak usah bayang-bayangin surga lah. Karena kita nggak akan sanggup membayangkan nikmatnya. Urusan kita hanya tempuh jalan untuk masuk surga, dah itu aja. Dikaji-kaji nggak mungkin, jamaah, nggak mungkin, nggak masuk di akal kita karena terlampau nikmat, ya. Apalagi akal kan bukan ukuran kebenaran, terlampau nikmat, kan? Kalau selesai makan, Allah kata kepada malaikat, kasih minum hamba-hambaku. Dikasihlah minum aneka ragam minuman, mendapatkan kelezatan yang berbeda. Cita rasa minuman yang diminum belakangan, walau bendanya sama, lebih nikmat dari yang sebelumnya. Apabila selesai, Allah mengatakan, aku Tuhan kalian, janjiku sudah kupenuhi, minta apa yang mau kalian minta, aku beri. Mereka orang-orang surga katakan, wahai Tuhan kami memohon keridhaanmu. 2-3 kali diminta begitu, Allah bilang, aku ridha sama kalian. Maka ditempatkan di dalam surga. Tetapi waladayyal mazidu, ada tambahan lagi, ada bonus sama aku. Al-yawma ukrimukum bikaramatin a'zama min dzalika kulli. Hari ini ku muliakan kalian dengan kemuliaan yang lebih agung dari semua. Maka terbukalah tutup, terbukalah tabir, terbukalah hijab. Mereka nampak Allah Ta'ala sesuai yang Allah kehendaki. Lantas orang-orang surga sujud. Fakanu fi sujudi masyaallah. Mereka sujud sekehendak Allah Ta'ala. Lantas Allah bilang, angkat kepala kalian, ini bukan tempat ibadah. Jadi sujudnya pun sujud tanda hamba kepada Allah. Dipanggil lagi, bukan. Ini bukan tempat ibadah. Mereka pun lupa seluruh nikmat yang selama ini sudah mereka nikmati, lupa. Karena apa? Melihat Allah itu adalah nikmat yang paling mereka cintai. Kemudian mereka pun kembalilah ke rumah masing-masing. Berhembuslah angin dari bawah arash. Berembus angin dari bawah arash, menembus anak bukit minyak kasturi berwarna putih. Aromanya pun kena kepada kepala mereka, kena kepada ubun-ubun mereka. Begitu sampai ke rumah menjumpai istri-istri mereka. Istri mereka heran, kok bertambah ganteng, kok bertambah auranya, kok bertambah hebat. Fayaqulam azwajuhum, suami mereka, istri-istri mereka mengatakan, innakum qad raja'tum ala ahsani ma kuntum. Kalian sekarang nih balik jumpai kami, kondisi kalian luar biasa baiknya. Ahsani ma kuntum, lebih baik dari sebelumnya. Makanya kalau secara seluruh nggak usah sibuk memperganteng diri cara laki-laki, cara perempuan nggak usah sibuk mempercantik diri. Yang penting asal bersih rapi, sudah selesai. Sementara semua penduduk surga melihat Allah, itu janji Al-Quran begitu. Jadi semua melihat, kan? Berkata Syekh Abul Is As-Samarkandi, terangkat hijab penutup, maksudnya yang menutup mereka dari Allah. Mereka melihat Allah. Apa maksud melihat Allah? Yang zuruna ila karamatil lam yaruha qabla zalika. Maksudnya nomor 1, mereka melihat kemuliaan yang selama ini belum mereka lihat. Itu tafsiran nomor 1. Tafsiran berikutnya, dan ini adalah mayoritas para ulama, yang dimaksud melihat Allah secara zahir, memang mata melihat Allah. Jadi tafsiran nomor 1 melihat Allah itu maksudnya melihat kemuliaan Allah. Tapi mayoritas ulama menafsirkan maksudnya melihat Allah cuma bila kaifa wala tashbih, tanpa mana dan tanpa penyerupaan. Jadi kalau guru-guru kita dulu sampaikan, setelah kita melihat Allah nggak bisa kita bilang oh, nggak bisa, gitu. Karena nggak ada keserupaannya sebagaimana di dunia. Ya'rifunahu fid dunya bila tashbih. Sebagaimana di dunia kita mengaji Allah itu nggak ada sandingannya. Yang macam Allah itu nggak ada. Begitu nanti di akhirat. Maka di akhirat nggak bisa kita bilang oh.
Lantas sebagian orang terpancing, dia kaji ini, ya nggak sanggup lah. Untuk apa dikaji-kaji macam mana nengok Allah Ta'ala? Sekarang saya tanya semua yang di depan saya. Semua, ini dijawab. Siapa yang pernah tahu mukanya sendiri? Kita. Siapa yang pernah tahu mukanya sendiri? Bukan, saya bukan gitu. Siapa yang pernah tahu? Kalau nanti Bang Faisal jawab begitu, saya katakan ini di cermin muka kita atau bayangan muka kita? Bayangan muka. Lah yang muka kita mana? Ya mau coba tengok lah. Alah, itu dia. Lah itu sendiri kita nggak bisa, lantas untuk ngapa bayang-bayangin Allah Ta'ala? Kan, ya tapi kan sebagian orang ada yang suka pikirannya begitu. Lantas dia telusuri, dan nanti kalau dapat guru yang tepat, itu nanti bisa ngajinya ke falsafah. Nah, tapi nanti kalau nggak dibimbing guru itu yang kadang-kadang pikiran bisa terganggu. Orang muka sendiri kita nggak pernah tengok. Lah ini kan foto saya. Lah foto ini kan rekaman muka. Bukan muka yang asli. Meskipun kalau secara alat yang canggih mendekati yang asli. Nah, kita tak tolak, tetapi itu kan rekaman. Bukan asli. Asli cobalah tengok. Artinya manusia makhluk Allah paling mulia, tetapi tetap ada kelemahannya. Atas kelemahan itu hendaknya jangan sombong. Ya sudah itu. Jadi apa urusan kita mengkaji macam mana Allah itu? Yang terpenting bagaimana jalan masuk ke dalam surga. Gitu ya. Ya. Melihat Allahnya apakah wujudnya, apakah kenikmatannya yang di dalam surga. Lah itu barusan kita jelaskan. Khilaf ulama. Satu mengatakan melihat kemuliaan Allah. Satu mengatakan ya wujud Allah, diri Allah nampak kita. Nah, cuma macam mananya ya tak tahu. Ulama katakan begitu. Ya jadi kayak mana kita ngelihat Allah tu? Itulah dia terus tu. Terus untuk apa? Kan jemaah. Meskipun memang ada dikaji itu. Tapi bagi kita untuk apa? Bagi kita yang terpenting adalah masuk ke dalam surga. Selesai. Nah, memang itu nanti dikaji. Apa yang dimaksud dengan melihat Allah itu? Wujud. Wujud itu apa? Dan seterusnya. Itu tak begitu mendesak bagi kita untuk kita ketahui. Kan? Jamaah. Baik. Ya. Apa hukumnya Ustaz kalau mencari-cari gitu? Cari kemana wujud Allah di dunia ini, Ustaz? Menghabiskan waktu. Hukumnya sendiri apa tuh, Ustaz? Hukumnya macam-macam. Bisa nanti menjadi berdosa. Bisa. Nah, karena nggak ada perintah. Kita mengerjakan atau meninggalkan itu kan karena perintah atau larangan. Perintahnya nggak ada. Lantas untuk apa? Jadi menghabiskan waktu. Menghabiskan waktu. Nggak ada guna. Tetapi bagi sebahagian orang, dengan begitu dia merasa makin dekat dengan Allah. Tak sama semua orang. Lihat macam kita kan jalannya aja jalan ini. Apa nama jalan depan rumah kita? Peringkat. Udah jalannya aja udah. Untuk apa kita cari tahu siapa yang bangun, berapa jumlah materialnya? Kecuali kalau memang kita ahli di bidang itu. Macam mana kita nggak mau tahu? Kita mestilah tahu. Apalagi usaha kita di bidang itu. Mestilah kita tahu mana bahan-bahan yang kualitas utama, sedang, dan rendah. Seterusnya. Tapi kan kita bukan. Kita penikmat jalan. Ya sudah. Maksud saya, tidak terlarang mengkaji itu. Tetapi tidak semua orang punya kemampuan untuk itu. Itulah. Nah, kan supaya saya tahu mampu atau tidak, saya kaji dulu. Silakan. Cuma nanti kalau setengah jalan kira-kira rasa macam ngempar, ya udah jangan. Diteruskannya. Sampai pernah dengar dulu kalimat, kalau ngaji sifat 20 gila awak. Pernah kan? Macam mana mengaji agama boleh gila? Nggak masuk. Orang awak ibtidaiyah kelas 3 udah mulai. Ibtidaiyah kelas 3 udah mulai ngaji sifat 20. Kelas 4 makin jadilah. Itu dah kitab Arab. Nahwu sorab sudahlah itu. Kelas 3 pun sudah nahwu sorab tapi sikit-sikit diajarkan guru. Sampai kelas 6 terus S6 ya apa lagi? Jadi cuma itu tadilah kadang mengapa sendiri
memaham-mahamkan sendiri, baru dibilang orang ini gara-gara ngaji sifat 20. Kata kita kalau gara ngaji sifat 20 gila, kenapa ulama-ulama dan orang-orang lain itu yang ngaji sifat 20 waras-waras saja? Lantas ilmu mengapa pula membuat orang jadi gila? Itu tadilah. Ya udah jalan aja lah, nanti kita pulang masing-masing jalani jalan ke rumah kita, sudah itu. Oh enggak, saya mau usaha buat jalan. Oke, tempuh. Tempuh dengan benar, dengan serius. Nah, gitu. Kira-kira gitu untuk menganalogikan penjelasan saja. Kan? Baik. Ikrimah katakan, penghuni surga itu bukan usia. Seumpama orang yang berumur 33 tahun, laki maupun perempuan. Tingginya 60 hasta, ini kalau meter lebih kurang 25-30 meter. Cuma tinggi orang begitu. Sama. Ya. Raksasa jadinya ya. Begitulah. Setinggi Nabi Adam. Berarti Nabi Adam lebih kurang 20-an meter. Karena 60 hasta itu lebih kurang 24 sampai 30 meter. Muda-muda, enggak ada bulu. Tak berbulu. Apa maksud tak berbulu nanti diterangkan. InsyaAllah tamat hari ini. Mereka bercelak, memakai pakaian 70 ragam pakaian, berubah warnanya setiap saat 70 kali. Ajab juga ya, macam kelip-kelip lampu kita, baju kita jadinya. Kan? 70 kali 1 jam berubah warna. Kan? Kunang-kunang ya. Seorang suami dapat melihat wajah dirinya di wajah istrinya, di dada istrinya, di betis istrinya. Begitu juga istrinya dapat melihat wajahnya, wajah dirinya di wajah suaminya, di dada suaminya, di betis istrinya. Kan? Tidak ada ludah, tidak beringus, tak ada apa-apa. Wa ma kana fawqa, tidak ada kotoran apapun. Fawa abad. Jadi tak ada kotor-kotor. Surga tempat bersih. Nanti akan ada pertanyaan pendeta kepada Rasulullah. Kan makan, tapi kok nggak ada kotoran-kotorannya? Diriwayatkan di dalam hadis Rasulullah bahwa kalau perempuan surga itu menampakkan tapak tangannya dari langit, terang langit ke bumi. Apa nggak silau mata? Tak ada lah. Jadi itu yang mau dibayang-bayangkan surga itu. Nggak usah tengok lampu merkuri, lampunya dia tengok langsung. Apalagi merkuri, apalagi matahari, surga. Jadi makanya ya ini karena ada di kitab aja awak ceritakan. Saya hampir nggak pernah menyampaikan pelajaran tentang surga dan neraka, hampir tak pernah. Rasanya macam kurang manfaat. Bukan agama ini kurang manfaat. Ya macam mana kita membayangkan api neraka yang kalau selubang jarum aja hancur seluruh dunia, itu macam mana? Awak kena ya cara dulu korek api, kan? Yang baranya nggak usah ada apinya, baranya kepitkan ketiak kalau tahan. Coba aja mah. Jadi bukan saya katakan tak manfaat, maksudnya nggak begitu penting bagi kita. Yang penting tutup jalan ke neraka, buat jalan ke surga, selesai. Macam mana? Bayangkanlah sekarang nih di depan saya nih Akmal oke lah, muda kan. Yang tua depan saya nih. Cobalah bayangkan macam mana itu. Dia bidadari perempuan surga itu menampakkan tapak tangannya dari langit. Lantas teranglah seluruh langit dan bumi. Kan silau. Berarti kan lebih terang dari matahari. Lah matahari aja itu luar biasa panasnya. Ya minta izin Ustaz. Kata Ustaz tadi kurang perlu maksudnya tapi wajib diimani ini. Oh, itu udah pasti. Udah pasti. Sama dengan cerita halus-halus tentang malaikat. Untuk apa? Malaikat tuh begini. Bahwa ada hadisnya iya. Tapi bagi kita tuh apa? Itu apa? Gitu kan. Nah, jadi bukan tidak kita imani, tapi udahlah tutup aja neraka. Kita tutup jalan ke neraka, kita bangun jalan ke surga. Itu jauh lebih bermanfaat. Jadi saya menyampaikan pelajaran ini sejak tahun 91 sampai sekarang. Boleh dihitung tak sampai 10 kali saya menyampaikan tentang surga neraka. Karena rasa-rasanya cuman nikmat kali, udahlah.
Awak dapat apa nama musangking aja, udah sedap awak rasa. Musangking, durian musangking. Oh, udah sedap kali awak rasa kan. Kantang juta sebiji. Tapi kalau sana belum tentu juga. Malaysia kan. Pas awak sana tak kabar benda-benda begini kan. Di sini mahal kan. Oh, dapat tu aja bukan tanggung sedapnya kan. Sedap kali kan. Dapat kurma yang ajwa betul. Bukan nama ajwa. Kurma ajwa betul. Yang sekilonya itu jutaan. Itu udah sedap kali. Lagi surga lagi kan. Udahlah, tak terbayang-bayangkan itu. Nah, itu maksud saya. Jangan salah faham pula nanti kan. Baca sajalah. Sudah apa lagi. Kan? Dari Zaid bin Arqam dia mengatakan, adalah seorang ahli kitab. Patut diduga ini tentu cendekiawan, yaitu pendeta. Datang ke Nabi, dia kata, wahai Abul Qasim, Rasulullah nama paknya itu Pak Qasim, karena anak Rasulullah bernama Qasim, maka Rasulullah disebut Pak Qasim, Abul Qasim. Kan kau yakin, kan kau yang bilang, kau pun yakin kau bahwa orang surga makan minum. Betul lah. Demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, kata Rasulullah. Sungguh setiap orang di dalam surga diberi kekuatan makan 100 orang, minum 100 orang, jima 100 orang. Kita nih kuat makan kekuatan 1 orang kan. Kekuatan 1 orang aja udah hebat lagi dunia ini. Dunia ini ada kan kena makan. Kalau tak ada makan, tutup dunia ini dah. Kita diberi Allah kekuatan 100 orang, kekuatan makan kita di surga. Kan congok kali lah itu ya. Bukan tanggung tuh. Ini awak tahan-tahan surga, lepas. Oke, baik. Lantas kata dia, orang makan, orang minum pastilah buang hajat. Surga tempat baik, tak ada buruk-buruk. Macam mana? Jawabannya Rasulullah, iyalah hajat, ada hajat orang. Hajatu ahadihim. Ada, setiap orang ada hajatnya. Adalah araqun huwa karihil misk. Hajat mereka begitu keluar adalah keringat seperti aroma kasturi. Nanti di hadis berikutnya kasturi. Di sini aroma kasturi. Seperti aroma kasturi. Oke ya. Jadi itulah hajat kita keluar. Kata Syekh Abu Lis As-Samarkandi dari Mu'tab bin Sumayyah terkait firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 29. Tuba, berbahagialah lahum bagi mereka, wa husnu ma'ab, surga adalah tempat kembali yang terbaik. Apa yang dimaksud dengan tuba? Tuba itu berbahagia. Tetapi Mu'tab bin Sumayyah mengatakan, tuba yang artinya berbahagia itu adalah nama pohon di dalam surga. Tidak satu rumah pun di surga kecuali dinaungi oleh batangnya, oleh cabangnya. Pohon itu mempunyai aneka ragam buah. Di pohon itu bertengger burung-burung yang besarnya sebesar unta. Bila seorang ingin burung itu, dia tinggal panggil. Diletakkan di meja makannya. Setiap orang dari sisi mejanya dia makan dendeng, daging dendeng. Dari sisi yang satu dia makan daging panggang. Kemudian burung tadi berubah menjadi hidup balik terbang. Kayak mana bayangkannya? Baru nanti orang bilang, awak nggak suka pula dendeng. Udah rendang kau minta nanti di surga, kata awak. Ada itu, mudah-mudahan ada kedai Minang nanti sana, kata awak. Kau beli. Kalau nggak ada, kau pakat-pakat lah. Kau WA saja orang Minang supaya buka kedai, kata. Kan jadi karton cerita itu. Sudah begitu ya, nikmat surga habis. Mau apa lagi jemaah? Kan? Hadis bilang begitu. Ya, dari Abu Hurairah dia mengatakan, Nabi mengatakan, kelompok pertama yang masuk ke dalam surga dari kalangan umatku, bentuk mereka itu indah, cerah seperti malam bulan purnama. Pertanyaan saya, malam bulan purnama, bulan itu terang atau pucat sebetulnya? Tak pucat. Warna bulan. Oke. Nanti coba tengok sendiri.
Jadi kata sastrawan kita, malam bulan purnama terang apa bulan pucat. Kita tengok. Tengok nanti malam-malam. Bulan tu tengok. Itu lebih dekat ke orang pucat apa ke orang terang? Oh terang-terang. Kemudian barulah yang mengiringi mereka nanti terangnya seperti bintang paling terang di langit. Kemudian bertingkat-tingkat setelah itu. Mereka tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak meludah, tidak beringus. Sisir mereka terbuat dari emas. Hebat juga itu ya. Bisa jualan awak. Sisir terbuat dari emas. Anglo mereka. Anglo itu kompor. Kompor mereka terbuat dari kayu gaharu. Kemudian keringat mereka minyak kasturi. Kalau tadi seperti aroma kasturi. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini disebut kasturi. Kalau tadi riwayat Imam Darimi, Imam Ibnul Mubarak, Imam Tabarani, disebutkan seperti aroma kasturi. Di sini disebut kasturi. Bentuk tubuh mereka sama, setinggi Nabi Adam, 60 hasta. Kan? Tinggilah tu, kan? Baik, jadi kalau nanti ada yang mengatakan seperti kasturi, berarti dia memakai hadis Imam Darimi. Tidak terbaca dia hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Abdullah bin Abbas mengatakan, Rasul mengatakan, penduduk surga muda-muda, klimis, bersih, tak ada bulu kecuali di kepala, alis adalah bulu mata. Jadi bulu kelamin dan bulu ketiak tak ada. Ya. Tinggi mereka, itu yang maksud tadi yang saya terangkan di awal. Bulu ni apa maksudnya? Bulu ketiak tak ada, bulu kelamin tak ada. Hadis riwayat Ibnu Abi Daud, Imam Abu Nuaim, Imam Tabarani. Jadi tak ada, bulu ketiak, bulu kelamin tak ada. Tingginya 60 hasta. Seperti Nabi Isa. Umur 33 tahun. Kulit putih. Sebetulnya yang cantik kulit putih apa terang? Terang. Jadi patut ini diartikan bukan putih. Kalau putih macam putih ni macam mana? Macam mana? Kurangan ulah ya. Tapi macam mana di surga nanti lah itu. Kan? Pakaian mereka hijau. Di depan mereka ada hidangan. Tiba-tiba datang burung dan dikatakan kepada mereka, wahai wali Allah, aku sudah minum dari mata air salsabil. Dan aku dijaga, dirawat, dipelihara di taman-taman surga di bawah arasy. Aku makan bebuahan pohon sini, pohon surga ini. Kemudian setiap kekasih Allah di dalam surga itu memakanlah. Memakan makanan yang ada di dekat mereka. Ada yang dimasak, ada yang dipanggang. Masing-masing memakan makanan yang mereka kehendaki sesuai kehendak Allah Ta'ala. Mereka punya 70 pakaian. Setiap satu pakaian warnanya berbeda atau seluruhnya berbeda dari pakaian yang lain. Jari mereka 10-10-nya pakai cincin. Masing-masing tertulis. Di cincin pertama tertulis surat Ar-Ra'd ayat 24. Sejahtera untuk kalian sebab kalian sabar waktu hidup di dunia. Itu maka saya mengartikan dan saya sampaikan di pengajian kita, sabar itu bukan marah. Sabar itu bukan tidak marah. Karena kalau kita artikan sabar itu tidak marah, ayat Quran katakan ini surga untuk kalian sebab kalian sabar. Sabar itu lebih mudahnya yang saya sampaikan berkali-kali, tepat kita dalam bersikap. Petunjuknya Rasulullah. Rasulullah sendiri pergi perang. Takkan orang pergi perang tidak marah? Takkan orang membunuh musuh tidak marahnya? Jadi soal marah itu dibimbing oleh apa? Maka itu saya katakan tepat dalam bersikap. Cincin kedua tertulis
Al-Hijr ayat 46. Masuk ke dalam surga dalam keadaan aman sejahtera. Cincin ketiga tertulis surat Az-Zukhruf ayat 72. Itulah surga yang diberikan untuk kalian sebab perbuatan kalian. Jamaah, ayolah luaskan dalam pikiran kita. Agama ini sendiri mengajarkan tidak ada perbuatan tanpa bayaran. Gak ada. Lah ini kan, kalian buat, ku bayar. Apa bayarannya? Surga. Jadi nggak ada perbuatan tanpa bayaran. Jadi imbalan itu normal. Hanya persoalannya motif apa? Maka ikhlas itu sudah saya sampaikan juga, bertingkat-tingkat ikhlas itu. Jadi kita beribadah mengharapkan pahala, ya itu normal, memang begitu. Karena agama sendiri tidak mengabaikan pahala. Nah, dalam kehidupan dunia pun begitu, sampai Nabi katakan berilah upah buruh sebelum keringatnya. Jadi wajar imbalan-imbalan itu. Ini harap diperhatikan, jangan salah konsep. Kemudian di cincin yang keempat tertulis hilang sudah duka lara. Cincin kelima tertulis kami pakaikan kalian perhiasan dan pakaian. Cincin keenam, kami pasangkan kalian dengan bidadari. Cincin ketujuh tertulis Az-Zukhruf ayat 71. Di dalam surga ada segala macam yang kalian inginkan dan sedap dipandang mata, kalian kekal. Maka tidak ada sesedikit, sekecil apapun yang merugikan kita atau membuat kita tidak nyaman di dalam surga. Penglihatan maupun perasaan yang membuat kita tidak nyaman, sedikit pun tidak ada. Pendengaran tidak ada yang membuat kita tidak nyaman, karena surga tempat yang enak untuk dipandang, tempat segala kemauan kita terpenuhi. Cincin ketujuh tertulis berkawanlah kalian dengan para nabi dan orang-orang jujur. Cincin ke-8. Cincin ke-9 tertulis mudahlah kalian terus, tak ada tua-tuanya. Cincin ke-10, tinggallah kalian di surga fi jiwarin man la yu'dzil jiran, bertetangga dengan orang yang tidak akan pernah menyakiti tetangganya. Ya, artinya kita di surga bertetangga yang nggak akan merugikan kita. Kalau di dunia kan macam-macam. Ya, tetangga bisa nyakitin kita atau tidak nyakitin, tapi begitulah rasa kita tak nyaman. Misal kata tetangga pesta, aroma masakannya nggak suka kita, tapi kan dia tidak menyakiti. Yang begitu-gitu di surga tak ada. Semua nyaman-nyaman saja. Baru kita bilang enak kali lah, enak. Semua enak. Setan dah tak ada, nafsu terpenuhi. Tempat yang baik-baik. Kalau gitu mau lo cepat masuk surga, tunggu tanggal mainnya, kan? Dah, kemudian kata Syabul As-Samarkandi, yang ingin mendapatkan kehebatan, kenikmatan, kemuliaan surga itu hendaknya senantiasa melakukan 5 perkara. 1. Tahan diri dari berbuat dosa. Itulah dia. Rujukannya An-Nazi'at ayat 40-41. Siapa yang takut akan kebesaran Tuhannya, tahan dirinya dari mengikuti kemauannya. Karena mengikuti kemauan adalah pangkal membuat kita berbuat dosa. Jadi mengikuti kemauan nggak dosa. Makan perut, kita hidupnya kan karena kemauan perut dan karena kemauan kelamin. Nggak ada dua itu nggak ada hidup. Nggak ada perut, nggak ada kelamin, hidup nggak ada. Jamaah. Dan itu kemauan. Karena berbahaya agama bimbing. Sedangkan ayat ini disebut yang menahan diri dia dari mengikuti kemauan. Berarti mengikuti kemauan berdosa? Tidak. Mengikuti kemauan itu kalau tidak bijak, itulah yang nanti menghasilkan dosa. Awalnya mau makan enak, sembahyang masih bisa awal waktu. Tapi ini terdengar kabar makan enak di sana sedang grand opening, gratis, boleh bawa pulang, tapi agak jauh. Mulailah sholat tinggal di awal waktu menjadi tengah waktu, tak lagi di awal. Ternyata pergi ke sana jalanan macet, mau sembahyang payah, sembahyang dapat jadi di ujung.
Lama-lama nanti jadi tidak sembahyang. Itu dia. Awalnya hawa nafsu. Jadi bukan ayat ini melarang kita, tetapi mengingatkan kita. Satu. Yang kedua, senanglah dapat sedikit dari hidup di dunia ini. Jangan ngeluh. Awas ya jamaah, jangan salah kaji nih. Prestasi tak boleh puas. Tapi apa benda yang dapat di dunia ini puasi walau sedikit. Kita kan enggak, aduh, syukur juga tapi kalau boleh awak macam dia. Itu repot itu. Puasi benda yang sedikit, karena di dalam hadis disebutkan, bukan hadis ini. Hadis ini disebutkan dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Itu perkataan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, beliau katakan, jadi bukan hadis, harga surga itu meninggalkan dunia. Harga surga meninggalkan dunia. Artinya enggak beruntung apa. Tapi kan kita membebani diri dengan sesuatu yang tidak perlu. Kesudahan kita jadi repot. Ngurus kita tidak perlu. Kita perlunya peci berapa? 1 apa 2? 1 ya udah. Dia beli sampai 2. Ganti-ganti. Bukan. Itulah yang memberati diri. Kalau perlu tak ada masalah. Kita perlu. Yang tahu perlu siapa? Ya kan kita sendiri. Kita tidak menghakimi orang. Mana bisa aja. Jamaah. Kita perlu. Kalau memang kita perlu apa masalah? Ketika nggak perlu, itulah yang membebani diri. Pening mikirkan kredit kereta, kredit mobil tadi. Nggak siap-siap. Daripada pening jual aja lah. Itu. Setelah jualnya kok lapang kali awak rasa. Itu. Karena belum perlu. Tapi kalau perlu, pasti nggak pening. Pasti jamaah. Ini karena dia belum perlu. Lantas dia coba. Jadi yang kedua, puas dengan benda sedikit dari dunia. Yang ketiga, congok taat. Taat tuh congok. Kita terbalik, dunia congok, taat adalah sedikit aja pun jadi. Itu terbalik. Fa ta'ala bikulli ta'atin. Teruslah dia berbuat taat, mudah-mudahan taat itu menjadi sebab ampunan Allah dan membuat dia masuk ke dalam surga. Az-Zukhruf ayat 72. Itulah surga yang kami berikan tadi, sesuai dengan yang kamu lakukan di dunia. Ayat lain Al-Ahqaf ayat 14. Balasan terhadap yang mereka lakukan. Mereka capai mereka capai surga itu sebab serius berbuat waktu di dunia. Jadi wa innama yanaluna ma yanaluna bil ijtihadi fi taati. Mereka capai, mereka dapat apa yang mereka dapat sebab serius waktu berbuat taat di dunia. Yang ketiga, yang keempat, cintai orang soleh dan orang baik. Ini kita tidak. Di dunia itu balik-balik dah. Yang dicintai orang soleh, orang berbuat baik, berkawan dengan orang itu. Karena sesungguhnya satu orang mereka itu, apabila diampunkan Allah dosa mereka, dia akan bisa memberi syafaat kepada orang lain di akhirat. Maka kawannya orang soleh, awak kan tidak. Kawannya orang terkenal. Kawannya bukan salah. Bukan salah. Masalahnya kenapa yang soleh tidak dikawani? Masa salah kawanin orang kaya? Kalau niatnya betul. Tapi kan masalahnya Anda nggak mau kawani orang soleh, Pak. Apalagi si kaya itu zahirnya, si kaya A yang Anda kawani itu orangnya tolih. Tolih lawan soleh. Masa Anda nggak? Itu rugi ya. Ini udah bocor semua nih. Nggak ada tutup lagi. Sebagaimana disampaikan Nabi, hadis ini dari Imam Dailami, banyak-banyak berkawan karena dia menjadi saudara kalian yang akan memberi syafaat di hari kiamat. Tapi kita titik kawan, padahal maksudnya kawan soleh. Kawan soleh. Ya. Yang kelima, banyak doa, minta sama Allah agar Allah berikan surga, agar Allah berikan husnul khatimah. An yaj'ala khatimatahu ila khairin. Minta kepada Allah agar diberi husnul khatimah. Baik, ini kita tamatkan ini, bagian ini ya. Sebahagian orang bijak mengatakan, ini jangan tersinggung. Berikut nih. Tenang dalam hidup di dunia, bukan. Hatinya bersandar pada kehidupan dunia, padahal nampaknya pahala. Tapi lebih condong pada hidup dunia yang tidak menghasilkan pahala. Jahlun, ini kebodohan.
Jangan tersinggung. Awak bilang dari awal dulu kan. Nanti ada yang tersinggung, bodoh pula aku dibilangnya. Apa tidak bodoh? Hati dia condong kepada dunia, padahal dunia akan ditinggalkan. Di depan mata dia nampak pahala tidak diraih. Sedangkan pahala itulah nanti tiket masuk ke dalam surga. Apa namanya nih? Kan? Nanti tersinggung. Kalau anak sekarang sebutnya O2N. On. On itu kan blow on. Ya. Wa in tarakal juhda fil amal, enggak serius beribadah setelah dia tahu pahala. Apa namanya ini kalau tidak ajzun, lemah semangat. Di surga itu tempat istirahat yang tidak didapati tempat istirahat itu di dunia. Jadi maka saya berani bilang kalau mau istirahat nanti di akhirat. Sekarang bukan masanya istirahat, masa kerja. Mau istirahat, berarti nggak boleh awak istirahat. Iyalah, istirahat dalam pengertian sejenak. Mau istirahat betul, nanti di surga. Itu kata ulama itu ya. Di dalam surga ada kekayaan yang tidak didapati kecuali orang yang meninggalkan kekayaan di dunia. Karena itu, cukuplah waqtasir alal yasiri minad dunia. Cukuplah yang sikit dunia ini, udah apa lagi diheboh-hebohkan, yang penting dapat pahala. Jadi Imam Ali katakan di dunia tempat kerja bukan tempat ambil gaji, di akhirat tempat ambil gaji bukan tempat kerja. Awak terbalik, tempat kerja ngambil gaji, tempat ngambil gaji tak bisa kerja lagi. Mana jemaah kan? Nah, ya. Disebutkan sebahagian orang zuhud hanya makan kacang dan garam saja, tak makan roti. Saking sederhananya. Yang penting sehat. Dan jangan lupa, kacang juga sehat. Bahkan sebahagian orang Eropa tak makan lain-lain, makan kacang. Itulah yang di drop kemarin waktu peristiwa tsunami. Kacang dalam kaleng. Dah kemasan. Saudara kita di Aceh sana tak mau makan karena tak biasa. Padahal gizinya cukup. Cukup semua di dalam itu. Nah, jadi orang alim tadi dia makan kacang dan garam tanpa roti. Lantas ditanya, ini aja. Dia jawab, aku jadikan dunia ini begini demi surga. Kau jadikan dunia ini, kalau kau pula, kau jadikan dunia ini apa terjemahannya itu? Mazbalah itu tempat sampah. Aku jadikan dunia ini untuk surga. Kau jadikan dunia ini tempat sampah. Tempat sampah itu kan memakan yang baik-baik. Kau makan tak kulut toibat, kau makan yang baik-baik, habis itu ke tempat sampah. Ini bahasa kiasan. WC. Jamaah. Akhirnya yang kau makan ke WC. Sisa makanan yang tak bisa kau makan, kau buang ke tempat sampah. Itulah kerja kau. Aku tidak. Aku makan untuk taat kepada Allah. Mudah-mudahan tempat kembali aku ke dalam surga. Beda. Kau makan untuk tempat sampah, aku makan untuk tempat surga. Itu ukurlah masing-masing kan. Dah. Syekh Ibrahim bin Adham diceritakan, dia ingin masuk kamar mandi. Famana wasibul hammam. Pemilik kamar mandi larang. Kamar mandi umum, tak boleh masuk. Kata dia. Kata pemilik kamar mandi, mau masuk? Silahkan. Bayar. Itu macam cara sekarang. Udah sesak awak kencing pun tak bisa. Mesti bayar dulu. Bayar dulu kata. Jadi, la tadkhul illa bil ujrah. Tak boleh kau masuk kecuali bayar. Nangis Syekh Ibrahim bin Adham. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, masuk tempat setan pun aku tak diizinkan gratis. Cemana lagi masuk tempat para nabi dan orang-orang jujur bisa gratis? Ngerti maksudnya? Masuk kamar mandi tempat setan mesti bayar, tak bisa gratis. Macam mana masuk surga mau gratis? Mestilah bayar. Tapi dah biasa ada ordal mungkin ya.
Udah biasa ordal, orang dalam. Iya. Jadi pikir dia bisa masuk surga pakai, kalau orang masyarakat sebut decking ya. Pikir dia bisa pakai decking masuk surga. Nah, dah. Disebutkan di dalam sebahagian wahyu yang Allah turunkan kepada sebahagian para nabi, wahai manusia, belilah neraka dengan harga mahal. Sayang, mengapa tak kau beli surga dengan harga murah? Macam mana maksudnya? Tafsirannya, orang-orang fasik yang berbuat dosa itu kalau ingin menyambut tamu berbuat dosa, menyambut tamu untuk berbuat dosa, berbuat kerusakan, dia boleh jadi mengeluarkan modal ratusan, 200-an segala macam lah untuk membeli api jadi. Buat maksiat bayar. Ya. Tapi kalau dia menyambut tamu karena Allah, mungkin sedirham 2 dirham saja. Dia panggil orang-orang yang perlu, itulah harga surga. Kalau mau buat dosa, mahal. Main judi pakai duit, minum khamar pakai duit, semua pakai duit. Masuk surga, masuk ke masjid, mandi pun bisa, awak. Masjid kita bisa mandi? Boleh? Tidak. Enggak boleh ya? Enggak boleh mandi? Sayang lah. Enggak boleh? Saya tak tahulah. Kalau dibuat tempat mandi pun tak boleh, Ustaz. Bukan, datang orang mandi situ. Tak boleh? Musafir gitu. Kalau dia memang ini mungkin dikasih. Enggak perlu minta izin lah kan? Tak izin, Ustaz. Parah kali lah masjid kayak gitu. Ini cocok nih. Bagus disampaikan ke pengurus masjid, izinkan orang mandi. Karena gini, Ustaz, selama ini boleh dibilang kejadiannya di situ. Orang ngambil air sembarangan. Bawa pulang. Itu jangan. Nah. Itu jangan. Memang mesti seimbang lah antara ke lapangan masjid dengan kefahaman umat. Itu mesti seimbang. Masjid nanti sudah lapang, umat tak paham. Betul-betul juga. Dikhawatirkan kalau memang dibolehkan nanti, bukan orang luar bebas ini, orang dalam bebas untuk mandi. Itu yang dikhawatirkan. Jadi ada budaya ya, budaya yang belum bisa dipenuhi masyarakat lah ya. Kesadaran kurang. Ya. Oke lah. Apalah. Baik, jadi artinya berbuat maksiat selalu perlu modal. Ya, bayar. Dari Abu Hazm dia mengatakan, "Lau kana tiljan tuladkhulu ahad ila bitarki jami ma yuhib min ad-dunya kana yasiran fi janibiha." Kalaulah masuk surga itu tak ada lain bayarannya kecuali meninggalkan seluruh yang kita cintai, masih murah lah itu. Kata Syekh Abu Hazim. Dan kalaulah neraka tidak ada yang selamat daripadanya kecuali memikul seluruh yang dia benci, memikul seluruh yang dia tak suka, pun masih ringan lah itu. Jadi seluruh yang kita sukai, seluruh yang kita sukai tak kita lakukan demi surga, itu masih ringan tuh. Seberat apapun benda dunia ini kau pikul, itulah bayaran neraka. Pikulan kau itu masih lebih ringan daripada neraka itu sendiri. Boleh paham maksudnya? Jadi seluruh yang kita inginkan kita tinggalkan. Kan rasa berat juga lah itu. Yang awak inginkan awak tinggalkan. Tinggalkan semua. Semuanya. Bukan 1-2. Itu masih lebih ringan berbanding nikmat surga. Seluruh beban di dunia ini kau pikul. Seluruhnya. Tak ada yang tinggal. Itu masih lebih ringan berbanding beratnya siksa neraka. Artinya apa? Seberat-beratnya kita memikul beban untuk masuk ke dalam surga masih ringan itu. Kan? Tapi itu tadilah orang tak begitu faham kan? Macam mana pula lagi kalau kau masuk surga hanya meninggalkan sikit aja yang kau suka? Kan sikit. Contoh, 24 jam sehari, berapa lama puasa? 12. Nah, sibuk kita 24 jam, berapa lama mengerjakan sembahyang? Kan sebentar aja, itu pun kau tak sanggup. Kau selamat dari neraka. Selamat kau dengan memikul sikit aja beban yang kau tak suka. Kau kan tak suka
bangun tidur, tak suka kau tu. Tinggalkan sekejap demi solat subuh. Kau kan tak suka harta kau kasih orang. Kasih aja sikit, walaupun rasa berat, masuk surga. Jadi sebetulnya seluruh waktu kita untuk beribadah pun tak pantas masuk surga, karena nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau bangsa yang malas berdangkit kan, tak lagi lah itu. Kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi, meninggalkan dunia itu berat, tapi meninggalkan surga lebih berat. Mahar surga adalah meninggalkan dunia. Apa lagi ulama dah bilang gini? Semua dah bocor dah. Anas bin Malik dari Rasulullah katakan, siapa yang minta 3 kali, surga akan katakan, ya Allah masukkan dia. Siapa yang berlindung kepada Allah dari neraka 3 kali, neraka katakan, ya Allah selamatkan dia. Coba tu hadis riwayat Imam Tirmizi. Artinya kalau serius kita selamat dari neraka, selamat insya-Allah. Kalau serius kita masuk surga, masuk. Masalahnya kita enggak serius. Waktu doa pun macam ngigau. Itu gimana? Waktu doa macam ngigau. Lupa kau nanti kau. Amin. Apa? Amin. Macam mana doa gini dah? Tak serius. Itu doa dibimbing orang. Doa dibimbing sendiri pun enggak serius dia. Dia doa sendiri pun enggak serius. Apalagi doa bimbing orang. Itu masalahnya. Jadi bukan hadis Rasulullah yang keliru. Seterusnya, dari Anas bin Malik juga Rasulullah katakan, di surga ada pajak tapi tak ada jual beli. Orang berkumpul kelompok-kelompok sana sini. Apa cerita? Masing-masing cerita macam mana kenangan dulu di dunia. Macam mana dulu mengabdi kepada Allah. Macam mana dulu waktu kita ada orang-orang miskin, orang-orang kaya di dunia. Macam mana mati. Macam mana kita bisa sekarang begini, wa kaifa sirna ba'da tulbil ilal jannah. Setelah kita lama binasa di dalam kubur, kita sekarang masuk dalam surga. Itu cerita nanti dalam surga. Jadi berkumpul-kumpul di pajak, terkenanglah. Gibah dah enggak apa-apa loh Ustaz setia. Apa yang mau digibah lagi? Tak ada gibah. Mana? Kita kalau sudah dapat nikmat, ingat susah. Lupa. Di dunia ini aja. Lupa. Coba dulu. Di dunia ini aja. Apa lagi nikmat surga yang begitu-begitu? Tak ada lagi ingat-ingat. Ingat di dunia, dulu waktu kita pulang wirid, dari pulang wirid kehujanan, apa boleh buat singgah di masjid, kunci pula masjid tadi. Duduklah awak di tepi-tepi masjid. Sayang kalau tak sembahyang, wuduk masih ada. Tepi-tepi masjid itu, rupanya bahagian apa teras-terasnya itu, sembahyang sunat kita. Ingat dulu. Ingat, lewat pula si Fulan. Lewat si Fulan, nasi berkat kita kasih pula sama dia. Semua cerita baik-baik. Apa lagi tu jemaah? Kan? Enggak mau cerita kayak gitu. Saya yakin nih yang di depan saya nih. Kalau jumpa kawan main kecil-kecil pasti cerita-cerita masa lalu juga lagi. Yakin saya nih, walau macam mana tuanya nih, nanti balik macam mana anak seluruhnya nih. Salah-salah sekarang udah seluruh macam mana anak udah. Begitu normal. Ada begitu di surga, tak mau. Berkawanlah neraka sama Fir'aun. Awak tanya sama Fir'aun nanti macam mana cara bangun piramid tu, ya kan? Dari Ibnu Mas'ud dia mengatakan, orang-orang nanti semua datang ke titian. Mereka berdiri di sekitar neraka. Mereka lewat titian sesuai dengan perbuatan mereka. Ada seperti kilat, ada seperti angin, ada terbang seperti burung, ada seperti kuda yang hebat, yang utama, ada seperti unta yang hebat, yang utama, ada pula seperti orang berlari, sampai nanti ada yang berjalan di atas ibu jari mereka. Nah, mereka lewat, waktu mereka lewat, titian pun bergoyang, licin, bisa menggelincirkan, tajam seperti tajam pedang. Di titian itu ada duri seperti pohon berduri, pohon yang buahnya berduri. Itu dia. Kalau membayangkan susah, kaktus. Di tepi-tepi titian itu ada malaikat yang membawa gancu, menyambar manusia. Ada yang lewat selamat, ada yang lewat terkoyak, ada yang tercakar masuk ke dalam neraka. Biarlah tercakar, terkoyak, terbakar-bakar, asal selamat. Biarlah, asal jangan masuk neraka. Karena kalau masuk neraka nanti ada tulisan,
di kening dia. Ingat lagi kaji yang lalu. Jahannamiyun. Jangan, ya. Malaikat mengatakan, ya Allah, selamatkan orang ni, selamatkan orang ni. Lewatlah seseorang. Wa huwa akhirjan, dialah orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Apabila dia selamat dari neraka, dari titian siratal kita sebut siratal mustaqim, ya. Sebenarnya bukan. Ya, siratal mustaqim di dalam Al-Fatihah itu maksudnya adalah agama Islam. Ya, apabila lewat titian, terangkatlah pintu surga. Fala yadri ala firja, dia pun tak tahu, yang selamat, yang terakhir selamat ni tak tahu apakah aku ada kaping tidak di surga. Bila dia tengok, dia katakan, ya Tuhan, anzilni di sini ajalah aku, pada sana nanti belum jelas. Ini dah pasti dah. Sini ajalah ya Allah, aku duduk sini. Tinggal sini aja pun jadi. Cara kita kan. Orang kalau sudah selamat dari bahaya, asal selamat aja udah syukur. Ini aja udah. Kata Allah Ta'ala, Falallaka in anzaltuka huna, nanti kalau aku tempatkan kau sini, minta lain lagi. Enggak, demi kebesaran, keagungan, kemuliaan Engkau ya Allah. Okey, Allah biarkan ditempatkan di situ. Kemudian Allah angkat lagi tabir di surga, nampak tempat-tempat yang lebih lagi. Fayatahaqqar ilai ma'utiya mimma yara. Dia memandang, menganggap, melihat, memperhatikan tempat yang sekarang ni kok kurang sedap pula. Kalau di kitab dia memandang hina. Dia kurang sedap. Kata dia, ya Allah, yang itulah aku bisa tinggal situ. Kata Allah, nanti kalau aku tetapkan kau tinggal di situ, minta yang lain lagi. Tidak, demi kemuliaan-Mu ya Allah. Allah tempatkanlah dia situ. Allah buka lagi tabir. Sampai begitu. Ini yang keempat pula. Kata dia, Mak, sedap nih. Aku pinginlah di situ. Yang sini pun dah dia pandang kurang sedap lagi. Dia pun diam. Habis diam tak lagi dia minta. Itulah tempat yang tertinggi. Bagi dia. Allah tanya lagi. Allah pun pancing-pancingnya pula. Allah enggak mau minta lagi. Enggak mau minta. Aku dah asyik minta-minta aja sampai pindah 4 tempat. Malu, kata dia. Orang yang terakhir tadi. Allah bilang, laka mislud dunia wa asyatu amsahli. Untuk kau seumpama dunia dan 10 kali dunia. Fahada ahli jannah manzilan. Orang yang terakhir masuk surga tadi diberi Allah, untuk kau seperti dunia dan 10 kali dunia. Itu adalah nikmat terendah. Itu yang mau dibayangkan. Coba lah. Itu yang mau dibayangkan. Coba lah. Jadi sedunia dan 10 kali dunia. Itu tempat terendah. Kayak mana lagi yang lain? Maka bang, VIP lah, VVIP kan, high class, bukan tanggung. Maka urusan kita buat baik sebanyak-banyak. Allah maksud mengatakan, Rasulullah waktu cerita itu ketawa-ketawa dia, sampai nampak gigi geramnya. Tengok itu, bukan tanggung anugerah. Di dalam hadis disebutkan, ini tadi yang saya sebut, perempuan istri kita di dunia, siapa yang ditempatkan Allah di dalam surga, yafduluhunna 'alal huril 'ain, mereka lebih utama dari bidadari surga sebab amal mereka di dunia. Jadi jangan menghayal bidadari lebih hebat istri kita. Ya, kita tutup dulu. Itulah firman Allah Ta'ala Al-Waqi'ah ayat 35-38. Kami ciptakan bidadari itu gadis penuh cinta, penuh kasih dan sebaya untuk orang-orang yang benar waktu hidupnya di dunia. Itu bidadari. Tentu lebih hebat istri kita. Mengapa? Ini jawabannya secara rasional saja. Ibadah apa yang paling tinggi? Salat. Oke. Pernah enggak kita dapat kabar dari guru kita bidadari mengerjakan sembahyang? Oke, sekarang keyakinan kita. Bidadari sembahyang apa enggak? Tidak. Takkan istri kita yang sembahyang lebih rendah dari bidadari? Maka kita laki-laki ini jangan hayalkan bidadari surga. Umumnya ya Ustaz. Keliru paham. Umumnya gitu. Iya, kena keliru paham. Bidadari itu Antik. sangat sempurna. Tak kebayang macam ini itu Ustaz. Iya. Yang tak sembahyang aja, udah cantik sempurna. Macam mana bini awak yang sembahyang? Ambil dulu.
hakikatnya itu Ustaz ya. Coba dulu pikir. Oke, sekarang berikutnya. Yang kita makan snack atau beras? Beras. Oke. Bukan snack. Yang kita makan bukan snack. Makanan pokok kita beras. Macam mana pun tetap kita makan beras tuh. Kita masalah jadi nasi dia. Oke. Kalau kita masuk ke market, lebih terhormat tempat mana? Snack apa beras? Beras. Pergi ke market. Snack. Ustaz. Tempat snack, kemasannya bagus, tempatnya hebat, tapi tetap lebih utama beras. Begitulah kira-kira perbandingan bidadari dengan istri kita. Tapi awak sedang sembahyang menghayal bidadari, bini awak suntuk. Bini, tak ada lah kalau bini ni. Pening pala awak, mending bidadari lah. Lebih tinggi istri lagi. Ini penutup nih. Hadis disebut oleh Imam Qurtubi di dalam kitab Tazkirah. Coba dulu. Jangan berhayal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.